Oke, baik. Semoga portofolionya tidak mendung ya, Mas. Oke, seperti biasa kita akan mengupdate pergerakan IHSG minggu ini, tapi sebelum kita masuk ke inti topik pada IG live kita di sore hari ini, sebelumnya saya akan mengupdate untuk pergerakan IHSG kita di hari ini. Untuk hari ini IHSG ditutup pada level 6.954 atau mengalami penurunan sebesar 9,42 poin atau sekitar 0,14%, dan IHSG sempat menyentuh harga tertingginya di 7.000 hari ini dan harga terendahnya di 6.926. Adapun untuk total transaksi hari ini, hari Jumat 18 Maret 2022 sebesar 10,1 triliun rupiah. Dan untuk total transaksi investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 72,1 miliar rupiah. Dan untuk saham yang menjadi top gainers kita pada hari ini, yang pertama ada saham Apex dengan nama perusahaan Apexindo Pratama Duta Tbk yang buka di harga 860 dan hari ini berhasil ditutup di harga 1075 atau mengalami kenaikan sebesar 25% hari ini. Yang kedua ada saham Gold dengan nama perusahaan Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk yang buka di harga 332 dan hari ini ditutup di harga 414 atau mengalami kenaikan sebesar 24,7% hari ini. Dan yang ketiga ada saham IPEE dengan nama perusahaan Indo Purko Pratama Tbk yang buka di harga 376 dan hari ini berhasil ditutup di level 452 atau mengalami kenaikan sebesar 20,2% hari ini. Dan adapun saham top loser kita pada hari ini untuk komposit yang pertama ada OMRE dengan nama perusahaan Indo Prima Property Tbk yang buka di harga 860 dan hari ini ditutup di harga 800 dengan presentasi penurunan sebesar 7%. Yang kedua ada SUPR dengan nama perusahaan Solusi Tunas Pratama Tbk yang buka di harga 70.975 dan hari ini ditutup di level 66.025 dan presentasi penurunannya sebesar 7% hari ini. Yang ketiga ada saham City dengan nama perusahaan Natura City Development Tbk yang buka di harga 174 dan hari ini ditutup di harga 162 dan mengalami penurunan sebesar 6,9%. Dan adapun saham LQ45 yang menjadi top gainers kita pada hari ini, yang pertama ada saham GGRM dengan nama perusahaan Gudang Garam Tbk yang buka di harga 30.625 dan berhasil ditutup di level 33.575 atau sudah mengalami kenaikan sebesar 9,6%. Yang kedua ada saham Inco dengan nama perusahaan Vale Indonesia Tbk yang buka di harga 5.570 dan berhasil ditutup di harga 5.800 atau sudah mengalami kenaikan sebesar 4%. Yang ketiga ada BFIN dengan nama perusahaan BFI Finance Indonesia Tbk yang buka di harga 1.305 dan ditutup di harga 1.345 dan mengalami kenaikan sebesar 3,1%. Dan adapun saham LQ45 yang menjadi top loser kita pada hari ini, yang pertama ada saham PTBA dengan nama perusahaan Bukit Asam Tbk yang buka di harga 3.320 dan hari ini ditutup di harga 3.190 dan juga mengalami penurunan sebesar 3,9%. Yang kedua ada saham HMSP dengan nama perusahaan HM Sampurna Tbk yang buka di harga 925 dan hari ini ditutup di harga 900 atau mengalami penurunan sebesar 2,7%. Yang ketiga ada saham TOWR dengan nama perusahaan Sarana Menara Nusantara Tbk yang buka di harga 1045 dan hari ini ditutup di harga 1025 atau mengalami penurunan sebesar 1% hari ini. Nah, itulah Sobat Ipot update untuk pergerakan IHSG kita sepanjang hari ini. Dan selanjutnya untuk pergerakan IHSG kita di minggu ini dari tanggal 14 sampai 18 Maret 2022 akan direview oleh Mas Edi. Silakan Mas Edi.
Ya, oke. Hari ini kalau dilihat tutupnya minus ya. Namun kalau dilihat secara mingguan, IHSG kita sebenarnya masih naik ya dibanding Jumat minggu lalu, namun tipis saja. Tercatat kenaikan IHSG dalam satu minggu hanya berkisar 4 poin saja. Itu kalau di minggu lalu, di Jumat minggu lalu ditutup di level 6922. Hari ini ditutup di level 6926. Ya, tapi saja sih. Cuman dalam satu minggu ini di kemarin sempat menembus level psikologisnya di 7.000 dan sempat membuat all time high ya, all time high rekor untuk IHSG kita di level 7.032. Ya. Sektor-sektor yang banyak mendorong kenaikan di minggu ini lebih ke finance sih Mbak, ya, lebih ke sektor keuangan, finance, teknologi, bahan baku, dan sektor non-cyclical. Ya. Dan juga yang menjadi highlight kita di minggu ini juga salah satu emiten perbankan kita, BCA ya. Dia mencetak rekor juga, menembus pertama kalinya emiten kita di Bursa Efek Indonesia menembus level 1.000 triliun rupiah secara market kapitalisasi. Waktu dia kemarin di 8 ribuan ya. Kalau hari ini dia turun lagi nih, nggak sampai 1.000 triliun lagi karena turun ya. Jadi kenaikan IHSG kita sempat menyentuh 7.000, mungkin ada sedikit banyak disumbang oleh BCA yang bisa mencetak rekor juga. Ya. Jadi secara seminggu positif pergerakan IHSG kita, Mbak, cuman tipis saja. Karena dibarengin walaupun beberapa sektor seperti finance gitu naik, tetapi melawan arah di sektor energi ya. Kita tahu mulai profit taking ya di sektor-sektor energi, nah itu yang menjadi pemberat indeks. Makanya indeks kita hanya walaupun naik positif, cuman tipis saja kenaikannya sama-sama. Ya itu Mbak. Oke, baik. Walaupun hari ini IHSG ditutup melemah ya Mas, tapi kalau misalnya kita tarik data dari tanggal 14 sampai 18 Maret hari ini, IHSG masih mencatatkan kenaikan ya walaupun tipis. Dan untuk penggerak IHSG kita di minggu ini ada sektor finance, teknologi, dan juga sektor siklikal ya Mas. Untuk sentimen dan berita apa aja nih Mas yang mewarnai pergerakan IHSG kita sepanjang minggu ini? Selain dari tadi BBCA ya yang sudah menembus market cap 1.000 triliun, ada berita dari ada berita apa nih Mas yang mempengaruhi? Secara mingguan ini yang banyak keluar itu berita-berita laporan keuangan yang banyak pembagian di sini. Karena biasanya memang di akhir Februari maupun di awal Maret maupun di sepanjang bulan Maret sampai April biasanya ya musim laporan keuangan ya, musim laporan keuangan full year untuk di tahun sebelumnya. Nah, dan juga bagi emiten yang biasanya sudah melaporkan laporan keuangannya, biasanya RUPS kan. Nah, biasanya RUPS kalau labanya mau diapain dan susunan direksinya gimana, manajemennya mau dimanakan di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi secara garis besar di minggu-minggu ini masih sekitar berita-berita laporan keuangan yang rilis dan juga beberapa mungkin emiten besar yang akan membagikan dividennya ya, dividen dari nama yang mereka usulkan sepanjang tahun kemarin. Nah, dan juga minggu ini untuk dalam negeri juga kita ada berita BI Rate ya. BI Rate masih mempertahankan suku bunganya. Dia kemarin ada rapat BI tetap di level 3,5%. Dan juga yang berita yang agak negatifnya itu di minggu ini juga ada usulan dari pemerintah rencananya ingin menaikkan pajak royalti batubara yang sebelumnya 13,5 rencananya akan dibuat menjadi progresif ya dengan target sampai 24%. Jadi ya rencana itu membuat beberapa emiten-emiten batubara agak negatif sih di minggu ini. Dan juga dibarengin juga sih harga komoditas dunia yang mulai turun ya, mungkin profit taking juga ya. Nah, berita dalam negeri juga yang agak hype itu ya
ada satu unicorn kita lagi ya, mau IPO, kebetulan sudah premier sebagai penjamin emisinya, ya, itu Goto ya Goto, sorry, Gojek Tokopedia, ya. Oke. Nah, jadi kalau ada sobat IPOT yang kebetulan ya berminat ke saham Goto ini, kebetulan di IPOT kita kan penjamin emisinya, ya silakan bisa dipesan sampai tanggal 21 ya untuk masa book buildingnya. Ya, itu beberapa sentimen dalam negeri. Untuk sentimen luar negeri sendiri ya kita perhatikan komoditas dunia ya. Komoditas dunia mungkin dari sektor batu bara, minyak mentah maupun mineralnya. Di minggu ini agak mulai turun ya. Kalau kita lihat di akhir Februari kemarin dan di awal Maret kan naiknya signifikan sekali. Terus seperti batu bara ya ke 400-an. Di minggu ini sudah mulai profit taking. Nah, itu untuk harga komoditas dunia sudah mulai turun, walaupun semalam sudah mulai ada tanda-tanda perhentian penurunan ya untuk komoditas. Kemudian masih berita seputar invasi dari Rusia ke Ukraina masih berlangsung. Kemudian ada berita dari Cina bahwa kasus-kasusnya meningkat, ada penutupan, ada pengetatan aktivitas masyarakat juga di sana. Ada juga yang sudah terjadi dan agak hype itu kenaikan suku bunga The Fed. Nah, ini memang sudah digaungkan akan dinaikkan sih, pasti akan dinaikkan. Kemarin ya sudah dinaikkan suku bunganya sebesar 0,25 basis poin dari 0,25 menjadi 0,50. Itunya. Nah, itu beberapa sentimen dan mungkin beberapa berita ya yang masih termasuk. Oke, baik. Oke, baik. Untuk total transaksi minggu ini, Mas Edi, totalnya ada berapa nih untuk transaksi kita di minggu ini? Untuk transaksi total itu cukup ramai ya biasanya ya. Secara harian kita di IHSG kita rata-rata sudah di atas, bahkan sudah di atas puluhan triliun ya. Secara rata-rata perdagangan IHSG kita secara harian. Dulu kan mungkin masih di bawah 10 triliun ya, 9 triliun, 8 triliun. Sekarang semenjak dari 2021 pertengahan sampai hari ini rata-rata sudah, indeks kita sangat ramai sekali sih, boleh dikatakan rata-rata sudah belasan triliun. Kalau rata-ratanya seminggu ini 14 triliun sih Mbak, ya 14 triliun untuk perdagangan, untuk aktivitas berikutnya. Itu didominasi ya dari asing juga sangat aktif ya di market kita. Oke, jadi untuk rata-rata transaksi kita di minggu ini 14 triliun ya Mas, dan juga masih didominasi sama investor asing. Nah, untuk total transaksi investor asing nih Mas, mungkin boleh diinfokan yang masuk ke market kita? Investor asing secara mingguan ini banyak ke sektor perbankan ya, perbankan. Total kalau dari keseluruhan market satu minggu investor asing membukukan net buy ya 6,6 triliun. Itu termasuk besar sekali. Besar berarti rata-rata satu harinya 1 triliunan ya. Kalau kita dalam 5 hari saja ya 6,6 triliun. Dia banyak beli ke yang agak heboh ini di BRI ya. Di BRI dia beli sampai 2 triliun net buy-nya di minggu ini. Di urutan kedua ada BCA yang baru big high kemarin ya, di sebesar 1,1 triliun net pembeliannya. Untuk Telkom juga 1,1 triliun. Kemudian di urutan 4 untuk net buy asing minggu ini ada BNI sebesar 600 miliar dan juga Astra 500 miliar. Nah, yang ada yang masuk biasanya kan emiten besar ya kalau asingnya. Banyak mungkin orang katakan blue chip ya biasanya. Nah, yang agak unik di sini ada BRMS ya. BRMS atau Bumi Resources Mineral, salah satu anak usaha dari Bumi, dari BNBR ya.
ada net buy asing sebesar 300 miliar di emiten BRMS ini. Ya. Nah, mungkin terkait BRMS ini kan dia baru ada investor baru masuk ya. Kalau kita ketahui ada investor saling tentunya ya. Saling itu mungkin ada perbaikan kinerja dan lain sebagainya, kita belum tahu. Mungkin salah satu sentimen yang membuat asing menyukai atau mulai masuk ke emiten yang sebelumnya mungkin jarang dilirik ya. Nah, kemudian selain net buy, asing juga banyak, walaupun secara mingguan net buy, tetapi ada beberapa saham juga yang net sell oleh asing, yaitu emiten perbankan Bank Mandiri. Tetapi nggak terlalu besar kalau dibanding BRI dan BCA yang sampai triliunan net buy-nya. Untuk net sell-nya di Bank Mandiri cuma 300-an miliar. Kemudian net sell juga di PTBA, ITNG masing-masing 100-an miliar. Di saham Bumi 90 miliar dan ICBP 80 miliar. Nah, jadi secara total asing banyak ke perbankan ya, khususnya BRI dan BCA. BRI yang agak menarik sampai 2 triliun ya satu minggu ini. Ya. Oke, baik. Jadi untuk total transaksi asing masih mencatatkan pembeli rata-ratanya masih net buy ya Mas, sebesar 6,6 triliun dan didominasi untuk saham-saham yang perbankan. Nah, untuk yang menjadi weekly top gainers dan top loser kita pada minggu ini ada emiten apa aja nih Mas? Yang secara komposit ya. Kalau secara komposit mungkin saya jabarkan 3 saham ya. Yang untuk top gain itu ada emiten tanah laut TBK. Kalau pada titiknya itu INDX ya. Dia dalam seminggu naik 72% ke level 386. Itu tanah laut TBK. Kemudian ada Apexindo, yang kebetulan hari ini juga ya, dia top gainer ya. Nah, dalam kalkulasi 1 minggu juga dia masuk ke level top gainer secara keseluruhan market. Pada posisi 2 dia naik sebesar 52% dalam 1 minggu ini ke level 1075 ya. Ini mungkin berita adanya aksi private placement ya, makanya dia ada saya baca berita dia mau private placement, hasil konversi obligasi wajib konversinya di level 1847. Mungkin itu ya, karena harga sekarang kan cuma 1075. Tapi itu private placement ya. Nah, berarti dia konversinya ke satu pihak aja ya. Nah, mungkin dari harga yang tinggi itu yang para investor di luar itu juga menaikkan harganya ya. Kemudian di bagian ke nomor 3 untuk yang top gainer secara komposit ada AYLS ya, itu Agro Yasa Lestari, naik 38% ke level 450. Nah, itu tiga itu yang top gainer. Jadi rata-rata naiknya 38%, 52% dan 72% ya. Nah, ada yang turun juga nih. Nah, kalau kita lihat yang turun dalam 1 minggu ini untuk market pada level komposit itu ada Skumi ya. Skumi atau Wilton Makmur Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 23% dalam 1 minggu ke level 59. Kemudian ada Duta Inti Daya atau Daya ya. Itu di level 202 atau turun 22%. Kemudian yang terakhir ada Maha Property Indonesia atau singkatannya MPRO. Itu turun 18% dalam 1 minggu ke level 710. Jadi itu rata-rata yang top gainer dan top loser pada keseluruhan market semua emiten di Bursa Efek. Oke, baik. Kalau kita mau mengecilkan, nah mungkin yang LQ45 ya Mbak ya. Nah, iya Mas. Kalau yang LQ45 top gainer ada di Gudang Garam Mbak. Yang hari ini naik tinggi juga ya. 9,6% ya hari ini Mas. 9,6 ya kalau harian ya, atau semingguan dia cuma 8,8% ya. Berarti di hari sebelum Jumat ini dia ada mengalami penurunan ya. Dia naiknya berarti dia naiknya 8,8% saja kalau dalam 1 minggu. Kemudian ada TPIA ya, Tripolita.
naik 7,4% dalam satu minggu, dan juga ada Era Jaya atau Era naik 5,6% dalam satu minggu. Itu terkait dalam LQ45. Kemudian untuk top loser-nya, kalau dalam LQ45 itu ada Wika ya. Wika turun 9,9% atau turun 10% lah ya. Itu di level 1000. Kemudian ada Adaro turun 9,3% ke level 2720, dan juga ada Istatware turun 8,7% di level 1000. Jadi cukup bervariatif dari semua sektor yang menyumbangkan kontainer dengan top loser juga ya, berbagai emitennya. Oke, baik. Itulah tadi ya Sobat Ipot yang menjadi weekly top gainers dan top loser kita untuk perdagangan tanggal 14 sampai 18 Maret 2022. Untuk corporate action di Senin depan boleh diinformasikan nih Mas Edi. Untuk corporate action ada emiten dari apa aja? Untuk Senin depan itu ada saham baru listing. Itu kode tickernya baik. PT Sepeda Bersama Indonesia ya, itu di level 170. Ini dia emiten ya, produksi sepeda ya, distributor juga, mungkin produksi juga. Kalau di pasaran kayaknya mereknya itu United Bike ya, United dengan jadi itu produsennya. Kemudian ya Senin corporate action Senin itu ya mungkin yang itu listingnya IPO baru ini ya di 170 level IPO-nya. Kemudian kalau di Selasa besoknya itu ada Merdeka rencananya kumdet ya, tapi masih tentatif. Kita mau lihat di hari Senin lagi apakah masih tentatif atau udah final ya. Ya seperti itu sih kalau yang minggu depan, dan juga ada beberapa emiten besar yang akan RUPS itu di minggu depan juga. Nah, mungkin perlu Sobat Ipot Pontianak atau Ipot Manado perhatikan tuh biasanya saham-saham yang RUPS kan biasanya kalau memang lagi laba atau dia memang emiten tersebut secara historikal sering membagikan dividen. Nah, biasanya waktu di RUPS itu biasanya akan ada pergerakan terus di sahamnya ya. Apalagi kalau di RUPS dinyatakan ternyata dividennya dibagikannya besar gitu kan secara persentase laba bersihnya. Salah satunya ada itu beberapa emiten yang mungkin agak gede ya secara versinya. Itu yang RUPS di minggu depan ada Palem ya, ada Silo, BBKP, ITNG, Bank Danamon dengan Semen Batu Raja. Di luar itu masih ada beberapa sih, cuman mungkin yang emitennya lebih kecil dibandingnya ini ya. Oke, baik. Jadi itu ya tadi Sobat Ipot ada beberapa emiten yang ada satu emiten yang akan listing, kemudian ada juga yang kamdet dan juga ada yang RUPS. Dan bagi Sobat Ipot yang mungkin ingin tahu corporate action ada emiten apa-apa aja, nanti bisa langsung dicek di menu kalender di aplikasi Ipot Mobile. Jadi di situ Sobat Ipot bisa lihat ada tanggal-tanggal emiten itu mungkin mau melakukan RUPS, public expose atau misalnya kamdet, dan juga informasi ini bagi Sobat Ipot untuk batas book building saham IPO saham Gotoh juga di hari Senin ya Mas Edi.